Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Balai Pendidikan Menengah Yogyakarta. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA SMK Kota Yogyakarta. Kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Kepada adik-adik pelajar putra-putri SMA SMK Kota Yogyakarta yang saya cintai. Salam sehat untuk semua di rumah masing-masing. Semoga kita selalu diberikan kesehatan yang baik, selalu diberikan kehidupan yang senang, tentram, damai, dan bahagia. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya nama Sukar, pangkat Kompol, NRP 64090086, jabatan sebagai Kasat Res Narkoba Polresta Yogyakarta, mewakili Bapak Kapolresta Yogyakarta. Pada kesempatan saat ini, kami melaksanakan penyuluhan tentang vandalisme dan kejahatan jalanan di kalangan remaja. Apa yang disebut remaja? Yang disebut remaja adalah anak yang berusia antara 13 tahun sampai 18 tahun dan merupakan usia peralihan dari anak-anak ke dewasa. Masa ini disebut masa puber. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu tentang periodias atau puber remaja. Nah, di sini saya sampaikan kepada adik-adik pelajar. Jadi masa prapuber yaitu antara usia 12 tahun sampai 13 tahun. Masa ini disebut juga masa puber, yaitu masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Kemudian pada anak-anak perempuan, masa ini lebih singkat dibandingkan dengan anak laki-laki. Jadi beda. Jadi antara masa perempuan dan masa puber laki-laki itu beda. Nah, kemudian untuk masa atau pada masa ini yaitu terjadi perubahan yang besar pada remaja, yaitu meningkatnya hormon seksualitas dan mulai berkembangnya organ-organ seksual serta organ-organ reproduksi remaja. Nah, ini antara itu usia tersebut, nah itu bisa berkembangnya itu organ-organ lebih reproduksi. Nah, kemudian ini perkembangan intelektualitas sangat pesat. Jadi perkembangannya itu sangat pesat. Ya. Akibatnya remaja-remaja ini cenderung bersikap suka mengkritik karena merasa tahu segalanya. Nah, jadi di usia-usia tersebut adalah suka mengkritik karena merasa tahu segalanya, yaitu atau membanggakan, membangkang ataupun membantah terhadap orang tua. Ini karena masa-masa tersebut, di usia tersebut. Nah, kemudian mulai menyukai orang dewasa yang dianggapnya baik, serta menjadikan sebagai hero atau pujaannya. Seperti perilaku ini akan diikuti dengan meniru segala yang dilakukan oleh pujaannya. Kemudian seperti model rambut, gaya bicara, sampai dengan kebiasaan hidup pujaan tersebut. Jadi mengikuti gayanya, pola hidupnya, seperti apa tingkah lakunya dan cara bicaranya akan diikuti. Karena masa-masa tersebut memang ada masa-masanya tersebut. Nah, itulah masa-masa di usia tersebut. Nah, kemudian masa pubertas yaitu 14 tahun sampai 16 tahun.
masa ini disebut juga masa remaja awal. Nah, ini 14 sampai 16 tahun. Jadi di mana perkembangan fisik mereka begitu menonjol. Karena apa? Usia 14 sampai 16 tahun, yaitu masa remaja awal. Nah, kemudian remaja sangat cemas akan perkembangan fisiknya. Sekaligus bangga. Hal itu menunjukkan bahwa ia memang bukan anak-anak lagi. Ya. Jadi pertumbuhan antara usia 14 sampai 16 tahun, yaitu masa remaja awal. Jadi seakan-akan sudah tidak mengakui anak-anak lagi. Jadi akan menganggap bahwa oh, saya sudah bukan anak-anak. Jadi saya sudah menganjak remaja. Nah, itu namanya remaja awal. Nah, masa remaja awal. Baik, nah, kemudian pada masa ini emosi remaja menjadi sangat labil akibat perkembangan hormon-hormon seksualnya yang begitu pesat. Jadi emosinya itu labil, ya, seakan-akan namanya perkembangan masa remaja awal yaitu labil, tinggi dan tidak terkontrol kalau kita tidak bisa menguasai diri. Nah, memang kita bisa lihat seusia 14 sampai 16 tahun itu labil. Ya, karena apa? Karena masa remaja awal. Ini masa akhir pubertas, yaitu antara 17 tahun sampai 18 tahun. Pada masa ini, remaja yang mampu melewati masa sebelumnya dengan baik akan dapat menerima kodratnya, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Kemudian masa ini berlangsung sangat cepat. Jadi 17 sampai 18 itu masa berlangsung sangat cepat. Nah, kemudian pada remaja putri, masa ini berlangsung lebih singkat daripada remaja pria. Sehingga proses kedewasannya remaja putri lebih cepat dicapai dibandingkan remaja pria. Umumnya kematangan fisik dan seksualitasnya mereka sudah tercapai sepenuhnya. Namun kematangannya fisiologis belum tercapai sepenuhnya. Nah, kemudian ini antara 17 sampai 18 ini kita harus mulai introspeksi diri juga, karena ini bisa mengakibatkan kalau tidak dikontrol emosi kita, emosi masing-masing nanti akan tinggi emosinya. Nah, selain itu ada periode peralihan, yaitu periode peralihan remaja, yaitu antara 19 sampai 21 tahun. Ini adalah masa periode peralihan. Nah, pada periode ini umumnya remaja sudah mencapai kematangan yang sempurna, baik segi fisik, emosi maupun fisikisnya. Nah, mereka akan mempelajari berbagai macam hal yang abstrak dan mulai memperjuangkan suatu idealisme yang mendapat dari pikiran mereka. Nah, kemudian mereka mulai menyadari bahwa mengkritik itu lebih mudah daripada menjalaninya. Jadi mau yang kritik, tetapi belum tentu bisa menjalani dengan sempurna. Cuma bisanya mengkritik, nah itu yang dilakukan, tapi belum tentu bisa menjalaninya. Nah, kemudian sikap terhadap kehidupan mulai terlihat jelas, seperti cita-cita, minatnya, bakatnya, dan sebagainya. Jadi usia tersebut itu nanti sudah kelihatan dari sikap terhadap kehidupan. Ya, nanti apakah cita-citanya itu apa? Jadi nanti sudah kelihatan, dan dari bakatnya itu sudah kelihatan. Kemudian arah kehidupannya serta sifat-sifatnya yang menonjol akan terlihat jelas pada fase ini atau pada fase ini. Nah, ini udah jelas. Nanti pada usia 19 tahun sampai 21 itu sudah jelas, sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Itu sudah
kelihatan dari fasenya sangat jelas apa yang nanti jadi cita-cita tersebut. Sekarang ada kenakalan-kenakalan remaja. Ya, kenakalan-kenakalan remaja itu banyak diawali. Ya, diawali dari minuman keras sampai mabuk-mabukan. Nah, kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya kenakalan atau kejahatan remaja itu ya satu, kontrol diri yang lemah. Jadi kan apa? Tidak bisa mengontrol dirinya. Andai kata bisa, hanya lemah. Sebetulnya harus tahu apa saya, siapa saya, posisi saya apa. Nah, kalau posisi saat ini adik-adik jadi siswa, pelajar, ya lakukan sebagai posisinya. Sebagai pelajar, tugasnya belajar, menimba ilmu, bagaimana caranya bisa pandai, tidak usah melakukan kejahatan-kejahatan di jalanan. Itu tidak ada gunanya dan justru malah akan mempengaruhi diri kita sendiri, belajarnya tidak baik, sekolahnya juga tidak fokus. Jadi lebih baik tidak usah melakukan kejahatan-kejahatan jalanan. Nah, kemudian yang kedua yaitu penyebab kenakalannya atau kejahatan remaja, yaitu yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Nah, kita bergaulnya di teman sebaya ini harus cari yang baik, sifatnya, kelakuannya, tutur katanya, sopan santunnya, tingkah lakunya. Cari itu yang baik. Jadi cari teman yang sebaya seperti itu, baik semua yang dicari, bukan yang mencari yang anak ugal-ugalan, bukan mencari anak yang sombong, bukan mencari teman anak yang menganggap tahu semuanya, bisa semuanya. Itu tidak baik. Itu makanya cari teman yang baik aja. Masih banyak teman-teman itu yang baik. Ya, ingat, perbuatan baik itu tinggal diri kita yang melakukan. Kalau kita punya niat ingin berbuat baik kepada siapapun, itu sudah bagus. Lebih baik punya cita-cita dan punya keinginan, saya ingin membantu orang lain dalam hal kebaikan. Itu sudah bagus. Bagus itu. Lakukan, buktikan, nanti akan bagus. Ya. Nah, kemudian penyebab kenakalan atau kejahatan remaja yang ketiga, yaitu komunitas yang kurang baik. Nah, udah jelas kalau komunitas yang kurang baik jangan diikuti. Jangankan kok diikuti, dilihat pun tidak usah. Karena apa? Kita akan terpengaruh dan akan ikut. Tetapi kalau kita tidak melihat dan tidak mengikut, kita akan baik karena tidak akan terpengaruh yang kurang baik. Maka adik-adik siswa harus berbuat baik dan harus melakukan kebaikan dan tahu posisi masing-masing. Karena saat ini masih pelajar, tugasnya hanya belajar, mencari ilmu, menimba ilmu nanti untuk demi masa depan kalian semuanya. Kemudian yang keempat, yaitu lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Itu lingkungan itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Makanya tadi dari awal introspeksi diri kita sebagai apa. Nah, kalau di lingkungan tempat tinggal kita sudah kurang baik, kita kalau tidak bisa membentengi diri kita akan terpengaruh dan terhanyut ke ikut yang kurang baik juga. Maka kita harus siapkan fisik, mental, kemudian keinginan, kemudian mau berbuat baik. Udah, nanti tidak akan terjerumus ke lingkungan yang kurang baik tersebut. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Contohnya, lingkungan banyak anak-anak yang minum minuman keras, mabuk-mabukan. Di lingkungan ada yang suka mengambil barang milik orang lain. Di lingkungan ada orang yang jorok atau kebersihannya tidak baik. Lingkungan ada anak-anak yang malas belajar, tidak mau belajar, hanya tongkrong-tongkrong yang tanpa arah dan tanpa ada gunanya. Nah, kalau kita tidak bisa membentengi diri kita sendiri,
kita tinggal di lingkungan tersebut, kita akan terikut yang kurang baik tersebut. Nah, maka jangan sampai kita ikut, ya, jangan sampai kita ikut yang kurang baik. Maka bentengi diri kita sendiri. Kita melakukan yang baik. Dan jangan ikut, walaupun di situ lingkungannya kurang baik, jangan diikuti yang nggak baik. Ikut aja yang baik. Kan masih ada juga, walaupun lingkungan itu kurang baik, tapi yang baik kan masih ada dan banyak juga. Maka ikuti yang baik aja di lingkungan tersebut. Dari apapun bentuknya kegiatan yang baik diikuti, bukannya yang mengikuti yang kurang baik. Nah, contohnya kegiatan yang baik itu masih banyak dan banyak yang dilakukan. Nah, ikuti itu. Kita mau bisa berbuat sosial yang baik, bisa kita kalau yang beragama Islam mengikuti pengajian dan melakukan pengajian, sholat tepat waktu dan berbuat baik dan banyak sedekah, itu ikuti dan membantu orang dalam hal kesusahan tanpa pamrih. Ikuti yang baik-baik aja, jangan terjerumus kita ke lingkungan yang kurang baik. Maka itu penyebab dari kenakalan remaja itu termasuk di lingkungan tempat tinggal kita yang kurang baik. Maka adik-adik pelajar tidak boleh mengikuti di lingkungan yang kurang baik. Ikuti lingkungan tersebut, pasti ada yang baik. Ikuti aja yang baiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keluarga yang tidak harmonis. Nah, baik, ini masalah keluarga yang kurang harmonis ya bisa mempengaruhi kenakalan remaja tersebut atau anak tersebut. Karena apa? Kadang-kadang namanya keluarga tapi sudah tidak harmonis, beda pendapat, selalu salah, selalu menganggap yang satu salah, terus yang satu menganggap saya yang benar, dan saya menganggap tidak pernah salah. Nah, itu kan sudah maunya kehendak sendiri. Tapi kalau keluarga yang sejahtera, keluarga yang rukun, keluarga yang damai, anaknya pun nanti akan tetap damai, rukun, dan taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya, taat ibadahnya, rajin belajarnya, nilainya bagus. Nah, tetapi kalau kita sudah ada di keluarga yang tidak harmonis, kalau dirinya sendiri, anak tersebut tidak bisa membentengi dan membuat dirinya berbuat baik, nanti pikirannya pun akan terbawa dan akan melihat dan pasti ingat karena keluarganya adalah kurang harmonis atau tidak harmonis. Tetapi kalau anak tersebut mampu dan bisa membentengi dirinya, bisa merubah yang kurang baik jadi baik, karena kita di rumah tangga itu sering ada ribut, salah pendapat, cekcok, beda pendapat, kekurangan apapun bisa jadi cekcok atau ribut. Nah, disitulah anaknya akan melihat dan mendengar. Nah, makanya siswa atau anak-anak tidak usah terpengaruh keluarga tersebut yang kurang harmonis. Buatlah bisa harmonis keluarga tersebut atau orang tua kita tersebut biar harmonis, rukun, damai, tenang, tentram, bahagia bersama keluarga. Nah, makanya kebanyakan keluarga yang tidak harmonis yaitu anaknya menjadi nakal atau terjadi kenakalan-kenakalan remaja karena orang tuanya atau keluarganya kurang harmonis. Itu ada dan ada. Tapi saya mohon, saya minta kepada seluruh siswa yang andai kata kurang harmonis, buatlah harmonis. Anaknya membuat itu bisa. Kita coba laksanakan yang kurang harmonis jadi harmonis. Kita sebagai siswa barangkali ada tapi bisa coba lakukanlah, berbaktilah kepada orang tua, kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya kurang pas atau berikan masukan dan saran, nanti pasti itu bisa berubah, karena belum tentu yang salah itu anaknya atau orang tuanya. Biar nanti keluarganya bisa harmonis. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang kejahatan jalanan. Ya. Kejahatan jalanan atau gelide. Nah, maka adik-adik siswa perhatikan. Sebelum saya lanjutkan ini, saya larang jangan ada siswa yang melakukan kejahatan jalanan. Nah,
Ini udah saya larang dulu. Kejahatan jalanan itu bermacam-macam. Apalagi seusia 18 sampai 21 tahun itu rentan untuk melakukan kejahatan. Tadi sudah saya sampaikan, kejahatan itu ada diawali dengan minum minuman keras, mabuk-mabukan, minum pil yang dilarang. Ya akhirnya apa? Mabuk tambah berani. Karena apa? Tidak bisa mengontrol dirinya. Nah maka saya sampaikan, saya larang kepada seluruh siswa tidak ada yang melakukan kejahatan di jalan. Karena siapapun yang melakukan kejahatan di jalanan itu bisa dipidana dan bisa dihukum. Ingat, semua saya rasa tidak mau dihukum, semua saya rasa tidak mau ditindak atau diproses sesuai dengan hukum. Tetapi ini aturan. Nah maka saya larang tidak usah melakukan kejahatan di jalan. Kejahatan di jalan itu banyak sekali. Antara lain, kita di jalan naik sepeda motor, ngebut, nyerobot lampu merah, membawa sajam. Nah kemudian keliling-keliling jalanan, kemudian karena tadi sudah minum keras, akhirnya tambah berani, tambah gagah. Ketemu di jalan, ketemu orang di jalan, menganggapnya dia itu musuh kita atau itu orang kecil, kita salib, salib sambil ngegas. Kemudian karena tadi membawa senjata tajam, bangga itu bawa tajam, itu nanti bisa terjadi kejahatan di jalanan. Nah kemudian yang disalib tadi kan kadang tidak mau karena tidak merasa salah, disalib, digas, dibeler-beler, nyalip lah, salib juga, dikejar, disalib, akhirnya kejar. Nah setelah kejar-kejar mengejar, ribut, berantem, berani itu. Karena apa? Yang tadi minuman keras, udah membawa senjata tajam, dapat lawan, ya itulah namanya kejahatan di jalan. Bisa berantem, bisa mengakibatkan luka atau yang lainnya. Nah, kemudian kejahatan jalan lainnya lagi, kita mengendarai kendaraan berboncengan, mengendarai kendaraan sepeda motor berboncengan. Karena kita merasa sudah puas, karena sudah bangga, seakan-akan menang sendiri. Jalan-jalan di jalan. Kebetulan di depannya juga ada naik sepeda motor. Nah, seakan-akan mau nyalip juga, tapi ada timbul niat. Wah, itu yang naik motor membawa tas. Ya, bawa tas, kita rebut aja tasnya. Betul, itu yang bawa motor tersebut bawa tas, kita rebut. Nah, itu karena kejahatan di jalan, mengganggu ketertiban umum juga itu. Itu tidak boleh. Karena apa? Kita sudah awalnya minum keras, sudah tidak terkontrol dirinya, maunya berani dan maunya nekat, tidak tahu efek akibatnya. Nah maka apa mau para siswa ini dihukum, ditindak karena kejahatannya? Karena rata-rata tidak mau. Nah kalau tidak mau ya tidak usah melakukan dan tidak usah meniru, ya itu tidak boleh. Itu larang dan saya larang, tidak boleh. Ya. Baik, nah, ini kejahatan jalanan ya atau klite. Apa itu klite? Nah, saya sampaikan dalam bahasa Jawa, klite itu bermakna suatu aktivitas mencari angin di luar rumah atau keluyuran. Nanti klite itu sebetulnya awalnya yang baik, klite-klite jalan-jalan, mencari angin di luar. Ini kan baik sebetulnya, tidak melakukan kejahatan, tetapi karena berawal mula dengan melakukan minuman keras, itu bisa klite-klite akhirnya jalan-jalan untuk mencari musuh atau mencari kejahatan yang di jalan-jalan tersebut. Melakukan kejahatan karena apa? Kita sudah awalnya minum minuman keras tersebut. Ya, ini saya ulangi lagi ya, tentang dalam bahasa Jawa, klite itu bermakna suatu aktivitas, yaitu mencari angin di luar rumah atau keluyuran. Tapi kan tidak tujuannya untuk kejahatan, hanya jalan-jalan sebetulnya ini, mencari angin. Kemudian yang lanjut adalah namun dalam kekerasan remaja ini
Pemaknaan klite kemudian berkembang sebagai aksi kekerasan dengan senjata tajam atau tindak tanduk kriminal anak di bawah umur di luar kezaliman. Nah, beda sama yang nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 itu maknanya bagus. Tapi yang kedua ini yaitu karena remaja itu dimaknakan atau klite itu berkembang dilakukan sebagai aksi kekerasan, ya, aksi kekerasan dengan senjata tajam dan tindak tanduk kriminal anak di bawah umur. Nah itu makanya ini jangan ya, siswa tidak usah kelayar keluyur, tidak usah keluar malam, tidak usah ikut teman yang kurang baik, ikuti teman yang baik aja. Baik itu tingkah lakunya dan perbuatannya, bukan baik yang wajahnya atau apa. Syukur-syukur baik wajahnya, tetapi kelakuannya baik, sifatnya baik, perbuatannya baik. Nah, jangan sampai disalahartikan klite terus bagi remaja melakukan kejahatan untuk melakukan kejahatan. Jangan, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian lanjut ini dimulai dari keributan satu remaja beda sekolah dengan remaja yang lain, lalu berlanjut dengan melibatkan komunitas masing-masing. Nah ini ya, kejahatan jalanan tadi itu diawali itu, ya, dimulai dari keributan satu remaja beda sekolah. Nah, karena beda sekolah seakan-akan yang beda sekolah tadi tidak terima, dan yang melakukan tadi manggil temennya. Nah nanti kalau situasinya begitu, kita tidak akan baik antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Maka baiklah kepada antara sekolahnya satu, sekolahnya yang lain, tetapi kita sudahlah tidak usah ada kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan di jalan, stop, tidak usah ada. Biar semua siswa yang belajar fokus belajar, semua siswa yang ingin meraih cita-citanya bisa terlaksana karena kita tidak ada gangguan apapun. Justru belajarnya fokus, tenang, pandai karena semangat dan tekun, serta taat, serta nurut apa yang diperintah oleh bapak ibu gurunya. Nah, semoga siswa-siswa yang taat dan patuh kepada gurunya itu nanti bisa jadi anak yang sukses dan bisa berhasil dan bisa hidup damai, tenang, bahagia dan sejahtera. Nah kemudian aksi itu saling membalas. Satu terus terjadi berulang sengaja dipelihara turun temurun. Itu tidak boleh. Sudahlah, tidak usah balas membalas, tidak usah turun temurun kejahatan, tidak usah, berhenti. Maka siapapun yang mau berbuat kejahatan di jalanan berhenti, mulai saat ini berhenti, tidak usah melakukan. Jogja biar semua aman, semua tenang, aktivitas lancar dan tidak ada gangguan di jalanan apapun. Semua ramah tamah, semua baik. Kita hidup tenang, tentram, damai, bahagia. Yang sekolahnya juga tenang, yang bapak ibu gurunya ngajarnya juga tenang, anak-anak yang diajar juga nurut dan pandai-pandai. Ya, mudah-mudahan sukses semuanya siswa-siswanya nantinya. Nah kemudian persoalan atau motif klite amat beragam. Nah, yang mengerikannya lagi korban random atau acak. Nah ini jangan sampai motif klite disalahgunakan atau klite itu diartikan yang jelek. Jangan sampai. Mulai hari ini, mulai sekarang, siswa putra putri harus belajar dan hanya belajar, tidak ada kelayar keluyur yang tidak ada arahnya dan tidak boleh melakukan kejahatan. Karena masa remaja dan masa usia antara 18 sampai 21 itu sangat melakukan hal-hal gampang dipengaruhi. Ya, itu tentang kejahatan jalanan. Nah, ini kasus-kasus kenakalan remaja tahun 2019 itu cukup banyak. Namun bisa diatasi. Bisa diatasi dan akhirnya apa? Baik dari kenakalan remaja yang bersifat tongkrong-tongkrong kemudian dilanjut dengan keributan, penganiayaan dan
melakukan kejahatan terhadap orang lain, itu bisa ditekan dan bisa diamankan dan bisa berhasil dan ditekan, turun kejahatan di Yogyakarta. Jadi di wilayah Yogyakarta sekarang sudah mulai berkurang kejahatan itu, terutama kenakalan remaja. Nah ini untuk kasus yang kenakalan remaja tahun 2020 itu masih ada tapi berkurang. Karena kejahatan dan kenakalan itu tidak akan ada habis, tapi kita harus bisa mengurangi. Nah itu caranya dari kita pihak kepolisian dibantu yang lainnya tetap untuk memberantas kejahatan jalanan, baik itu remaja maupun bukan remaja. Siapapun yang melakukan kejahatan kita basmi, kita berantas. Semoga nanti tidak akan ada kejahatan lagi. Andai kata ada, ya hanya sedikit dan tidak fatal. Saya doain semoga juga cita-cita tercapai dengan syarat rajin, taat, patuh, dan melaksanakan sesuai aturan. Nah, kemudian ini tawuran. Nah, kalau tawuran itu tidak boleh, pelajar itu tawuran tidak boleh. Ya. Karena apa? Di usia pelajar itu memang masih usia yang masih fit atau masih menggebu-gebu. Kadang-kadang sudah tahu efek akibatnya, kadang-kadang belum tahu efek akibatnya. Nah, ini sekarang saya kasih penjelasan dan kasih tahu ya. Ini kalau perkelahian atau tawuran pelajar itu antara siswa sekolah ya, perkelahian atau tawuran antar siswa di sekolah itu bisa ada ancaman hukumannya, yaitu pasalnya adalah pasal 170 KUHP tentang itu pidana penjara selama 5,5 tahun bahkan sampai 12 tahun apabila mengakibatkan kematian. Itu siswa. Nah, kemudian perkelahian atau tawuran yang mengakibatkan luka berat di penjara 2 tahun sampai 8 bulan. Kita tidak boleh mengajak teman menyerbu atau datang ke sekolah lain untuk tawuran karena gara-gara hanya selisih paham. Itu tidak boleh. Apapun bentuknya kita datang itu ada hukumannya, ada pasalnya. Apapun bentuknya kita menghasut atau mengajak itu juga ada aturannya. Karena apa? Semua yang ada di kita di Indonesia itu ada aturannya. Semua sudah diatur, maka jangan sampai ada yang melakukan. Nah, ini kasus-kasus kejahatan yang sudah dilakukan orang tersebut. Nah, begini. Apa mau siswa melakukan kejahatan terus ketangkap, terus diproses, terus dihukum? Tidak akan ada yang mau. Maka kalau nggak ada yang mau, udah diam, tidak usah melakukan kejahatan. Bantu itu Bapak Ibu guru. Petunjuknya apa, ngajarnya bagaimana, lakukan dengan baik, terima dengan baik. Jangan menentang dan jangan melawan sama Bapak Ibu guru. Ya. Taati aturanmu, taati perintahnya, dan lakukan dengan ikhlas. Jangan sekali-kali berani sama Bapak dan Ibu guru. Di rumah siswa atau siswa-siswi ini harus taat dan patuh kepada orang tuamu. Asal petunjuk dan aturan orang tuanya baik, lakukan. Jangan melawan, karena itu adalah orang tuamu. Kemudian harus tahu diri, lingkunganmu itu apa. Kalau di situ bagus, kamu tetap ikut kesibukan dan lingkungan tersebut kau ikuti. Tapi kalau lingkungan tidak baik, kamu harus bentengi dirimu. Jangan diikuti dan jangan mendekat kalau kurang baik. Kalau kau mendekat akan terhanyut, akan terbawa dan akan ikut. Maka lebih baik kau jangan mendekat dan jangan ngikut yang kurang baik. Lanjut, ini yang vandalisme. Ya. Vandalisme berarti perbuatan atau merusak dan atau menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya, keindahan alam dan sebagainya. Coret-coretan di tembok-tembok jalan,
atau mural yang ilegal dan lain-lain yang sering kita lihat. Nah, siswa juga tidak boleh melakukan coret-coret tembok. Itu kan ada yang punya tembok itu. Tembok itu ada yang punya. Yang punya pasti juga melarang. Tidak boleh kalau dicoret-coret ngawur tanpa arah dan hanya asal-asalan. Apalagi ditulis-tulis kata-kata yang tidak baik. Itu udah tidak boleh. Jangan dilakukan. Coba kalau pipi kamu dicoret-coret orang lain yang murah, marah kan kamu juga tidak boleh. Nah, makanya itu barang dan tembok itu ada yang punya. Jangan dicoret-coret. Ya, karena itu ada milik orang lain. Nah, ini coret-coret seperti ini. Contohnya, tidak boleh ngawur, coret-coret, gambar-gambar tanpa arah, gambar-gambar yang jelek. Bahkan coretnya di tempat tembok orang. Tembok itu ada yang punya, dibikin oleh yang punya. Bukan ngawur, bukan milikmu. Nah, itu yang saya sampaikan kepada seluruh siswa putra dan putri ini. Semoga siswa putra putri ini setelah saya sampaikan ini mendengar dan mengetahui dan tidak akan melakukan kejahatan dan hanya mau melaksanakan tugas belajar. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa sukses dan bisa tercapai cita-citanya. Dan sekali lagi, stop, berhenti, dan jangan melakukan kejahatan di jalanan, baik yang berupa klidik ataupun vandalisme. Sekian dari saya, ada tutur kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.